Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2691, nasib yang berbeda. 3 hari setelah aksi Minos, ular laut muncul di lokasi di mana hiu level 120 telah hancur. Tiba di area tersebut setelah menerima peringatan dari salah satu anak buahnya yang menyelidiki tanda-tanda kompas Nautilus di dekatnya. Makhluk level 124 itu mengalihkan pandangannya ke lokasi pertarungan. Apa yang bisa dilihat di sana? Tidak ada yang istimewa. Laut, sebagian besar, sangat sulit dibedakan dari satu daerah dengan daerah lainnya. Kecuali ada pulau atau benua di dekatnya, laut, sebagian besar, merupakan lingkungan dengan sedikit informasi yang dapat dibedakan. Akan tetapi, bagi makhluk setingkat ular laut, apa yang dilihatnya bukanlah tempat dengan langit merah muda dan air biru tua, melainkan kanvas warna-warni dengan hukum, panas, dan kepadatan energi yang berbeda-beda. Seseorang yang kuat pernah ada di sini. Aku memperkirakan kekuatannya tidak kurang dari level 122. Ucap makhluk terkuat di laut yang ganas itu, saat ekspresinya berubah menjadi lebih dalam. Ini salah. Pembawa kompas Nautilus seharusnya adalah seorang penguasa, gumamnya sambil berdiri tak bergerak, dengan setengah tubuhnya yang besar berada di permukaan laut. Bagaimana ia bisa tahu kultivasi Minos? Sebagai seseorang yang telah berhadapan langsung dengan kompas Nautilus pada beberapa kesempatan. Ia memiliki metodenya sendiri untuk memeriksa kekuatan orang yang memegang takdir bagian tubuh celestial sejati ini. Tetapi distorsi energi tak wajar di area tempat hiu level 120 mati itu tidak kurang dari kekuatan seorang tertinggi level 122. Apakah dia bertemu musuh lain? Aku tidak begitu mengenalnya, tetapi Supreme manapun yang mampu mencapai tengah panggung kita telah hidup cukup lama untuk memiliki musuh di setiap sudut dunia ini. Merenungkan lebih jauh, makhluk bermata emas itu mempertimbangkan kemungkinan bahwa utusannya ke daerah ini belum pernah bertemu dengan pemegang kompas. Melihat ke sebelah kirinya, di mana seorang duyung sedang menunggu perintahnya, ular laut berkata, "Marcius, selidiki tanda-tanda yang mirip dengan ini di daerah ini. Aku akan melanjutkan pencarianku sebelumnya. Apakah kamu tidak akan menyelidikinya sendiri? Ini mungkin terkait dengan kompas Nautilus, tetapi saya merasa tujuan saya bukan ke arah itu. Ada tempat lain yang ingin saya tuju." Sang duyung tak bertanya lagi, mengangguk hormat, lalu pergi begitu pemimpinnya menghilang dari area itu, tanpa rasa penyesalan sedikit pun atas hilangnya hiu level 120. Sementara itu, di arah yang berlawanan dengan pergerakan ular laut, Minos sedang duduk di kursi roda, sayapnya ditarik ke belakang dan penampilannya agak seperti mayat. Matanya cekung ke wajahnya, sementara lingkaran hitam sehitam malam menandai mata emasnya yang dulu indah dan agung. Rambutnya yang putih, yang dulu berwarna platinum dan berkilau, kini tampak kusam, agak kekuningan, seolah-olah kotor. Kulitnya tipis, sampai ke tulang-tulangnya, yang saat itu, tidak tampak ditutupi otot apapun. Meskipun penampilannya mengerikan, yang terburuk adalah gejolak spiritualnya. Yang dulu kuat dan hangat bagaikan bintang, kini menarik diri, halus sampai-sampai tidak dapat dirasakan bahkan oleh orang yang paling perhatian. Dalam situasi seperti itu, teman-temannya tidak ragu bahwa Minos bisa mati kapan saja. Efek pengorbanan kali ini benar-benar mengerikan. Gloria, di belakang Minos, memegang kursi rodanya, bergumam dengan nada yang tidak menunjukkan perasaan senang. Melihatnya seperti itu bukanlah hal mudah bagi istri Minos manapun. Abi dan Ruth, yang juga ada bersamanya, di haluan perahu, menundukkan kepala, bernapas dalam-dalam. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar pula konsekuensinya, kata salah satu raksasa level 116, menyadari apa yang sedang dirasakan Minos saat itu. Situasi Minos jelas merupakan yang terburuk yang pernah mereka lihat, tetapi beberapa Supremes di sana telah mengalami hal serupa. Berapa lama sebelum dia pulih? Tanya salah satu jenderal yang berdiri di samping mereka yang sedang tidak bertugas di sekitar kapal mereka. Selama 2 hari terakhir, mereka telah menempuh jarak yang tak terbayangkan, yang dalam 2 hari melampaui 6 bulan perjalanan menuju Uzira. Berkat kekuatan Minos dan arahan yang diberikannya pada krunya, mereka telah terhindar dari segala macam bahaya dan kini berada cukup jauh dari lokasi jatuhnya hiu level 120. Ruth, dokter utama kelompok tersebut, yang paling mengenal suaminya, memperkirakan butuh waktu 1 tahun baginya untuk pulih sepenuhnya. Sayangnya, dia mungkin tidak akan pernah bisa menggunakan kekuatan parasit flash drain lagi. Abi menatap Armans lainnya dan memperingatkan, "Bersiaplah untuk menggunakan milikmu juga. Kita mungkin akan menyelesaikan 40% perjalanan kita menyeberangi laut yang penuh kekerasan tanpa dukungannya. Terserah padamu untuk membawa kita dengan selamat ke Uzira." Orang-orang terkuat di sana mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti, tetapi mereka tidak dapat menahan rasa khawatir, takut akan nasib mereka.
Jika mereka mengorbankan parasit mereka, mereka akan berakhir lemah, seperti Minos, rentan. Mengingat laut yang mereka lalui, itu sama saja dengan mendaftar dalam daftar orang yang akan mati. Namun, mereka tidak punya banyak pilihan dalam hal ini. Mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup di lautan ini, atau mereka akan mati dengan cara apapun. Bagaimana dengan ular laut? Bagaimana kita yakin kita telah kehilangan dia? Seseorang bertanya setelah hening selama lebih dari 1 menit. Minos mendengarnya dan bergumam pelan, jangan pikirkan itu. Nasibnya berbeda dengan kita. Semua orang memandang Minos, sebagian terkejut karena dia masih bisa berbicara dalam keadaan seperti itu, yang lain penasaran tentang implikasi pidatonya. Abi menatap Minos dan menyuruhnya untuk tidak melawan. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyainya. Apakah kamu yakin mengenai hal ini? Minos mencoba tersenyum, menggelengkan kepalanya, tetapi tidak berbicara. Ruth mengepalkan tangannya, terus-menerus memberikan energinya kepada Minos agar sembuh secepat mungkin. Jangan terlalu banyak bicara tentang itu untuk saat ini. Kita punya Weni dan Walkas yang siap membimbing kita dan kemampuan kenabian Minos telah terbukti berkali-kali. Kelompok itu menyetujui hal ini dan segera bubar, memberi ruang bagi pemimpin mereka untuk bernapas, dan masing-masing dari mereka kembali ke posisi semula di kapal. Dengan perjalanan lebih dari 1,5 tahun yang masih harus mereka tempuh, mereka masih punya banyak pekerjaan yang harus dikhawatirkan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2692, bulan-bulan terakhir perjalanan. Selama beberapa bulan berikutnya, kelompok Minos akan terus melakukan perjalanan menyeberangi laut yang ganas. Menghadapi lebih banyak bahaya dalam 8 minggu pertama perjalanan mereka daripada yang mereka hadapi dalam seluruh perjalanan hingga pengorbanan Minos. Tanpa Minos sebagai pembimbing dan tidak dapat terus-menerus memanfaatkan Weni dan Walkas, kelompok tersebut semakin sering menghadapi bahaya. Dan harus menggunakan kedua mayat tersebut untuk mengeluarkan mereka dari masalah lebih dari 5 kali. Dengan saran dari 2 bajak laut yang berpengalaman, kelompok tersebut lolos dari masalah pada saat keduanya harus bertarung atau hanya membimbing mereka keluar dari masalah. Keduanya membuktikan pengalaman mereka, membawa kelompok tersebut ke bulan keempat perjalanan sejak insiden dengan hiu level 120. Dengan kelompok yang masih 100% utuh, tak ada korban jiwa dan hanya sedikit yang terluka, mereka kini selesai meninggalkan bagian tengah laut ganas dan memasuki hamparan laut yang dipengaruhi Uzira. Perjalanan selanjutnya masih akan memakan waktu paling tidak berbulan-bulan, tetapi jika beruntung, kelompok itu akan berhasil dalam perjalanan mereka, tiba di daerah yang tidak terlalu tidak stabil. Meskipun kehadiran makhluk-makhluk kuat lebih banyak. Pada bulan ke-6 sejak pengorbanan parasit flash drain-nya, Minos berjalan-jalan di sekitar kapalnya, setelah cukup pulih untuk berjalan normal. Auranya masih melemah, tetapi penampilannya telah membaik ke titik di mana ia tampak lebih seperti versi terbaik dirinya. Merasakan hangatnya sinar lampu yang menghangatkan tubuhnya, Minos menghirup udara asin dan mendengarkan suara burung, ombak, dan hewan bawah air yang berenang di dekat kapalnya. Karena berjarak sekitar 1 tahun dari Uzira, energi atmosfer secara bertahap menjadi lebih padat, dengan hukum yang lebih kuat yang lebih mudah dirasakan. Ketika ia membuka matanya lagi, Minos perlahan-lahan dapat melihat, pada tingkat yang lebih lemah, bahaya, peluang, dan jalan terbaik di depannya. Kemampuannya perlahan-lahan kembali ke kondisi terbaiknya, dan ia kini dapat membantu kelompoknya dengan memberitahu kemana harus pergi. Namun, karena sudah melemah, ia tidak dalam kondisi siap tempur dan harus mempersiapkan diri selama beberapa bulan lagi untuk menjadi pemimpin kelompok yang kuat lagi. Untungnya, ia memiliki beberapa rekan yang dapat diandalkan dan, yang lebih penting, aksinya beberapa bulan lalu sangat berhasil. Sepertinya aku benar-benar berhasil mengubah nasib ular laut. Ia tersenyum sambil memainkan jari-jarinya di tiang yang dipegangnya, mendekati batas kemampuannya di haluan. Mendapatkan inspirasi dari kekuatan para elf benar-benar pilihan yang tepat. Saat itu, Minos tidak hanya membunuh hiu level 120 dan membawa kelompoknya pergi, ia juga menggunakan sebagian keuntungan karena berada di level 116 untuk secara halus memanipulasi nasib ular laut. Ia tidak cukup kuat untuk mencuri takdir makhluk itu, seperti yang dilakukan para elf di dunianya. Namun, ia telah mengubahnya, membawa ular laut menjauh dari kelompoknya. Pada saat makhluk itu menyadari telah ditipu, Minos dan krunya akan cukup jauh dari ular laut sehingga mustahil bagi makhluk itu untuk mencapai mereka sebelum mereka mencapai Uzira. Akhirnya, setelah merasa perjalanannya ke Uzira berakhir dengan kesuksesan, ia kembali ke dalam kapal, tepatnya ke kokpit, tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya akhir-akhir ini. Karena tidak dapat menggunakan kekuatan duniawinya untuk sementara atau bahkan berkultivasi, Minos hanya dapat menunggu regenerasinya, yang diperkuat oleh Ruth, untuk menyelesaikan tugasnya sehingga ia dapat kembali ke rutinitas biasanya dalam perjalanan ini. Di Red, ayo kita ubah rute kita sedikit.
Ucap Minos sambil mendekati navigatornya, yang sudah berada di puncak level 114 dan bisa segera menjadi Supreme. Pria itu mendengarkan Minos dan, setelah membicarakan perubahan rute ini, bertanya bagaimana keadaan pemimpin kru. Tiolos akan segera bergabung dengan mereka, mendengarkan rencana perjalanan Minos untuk beberapa bulan terakhir pelayaran ini. Dalam 6 bulan, Minos akan pulih sepenuhnya, dan mereka akan sangat dekat dengan Uzira. Saat itu, ia ingin memanfaatkan kesempatan terakhir yang tersedia di laut ini untuk mendorong kemajuan rekan-rekannya mendekati level yang lebih tinggi. Dengan langkah seperti itu, mereka dapat berlabuh di Uzira dalam kondisi terbaiknya dan kemudian pergi mencari Leger dan rekan-rekannya, seandainya mereka berhasil dalam perjalanan ke benua itu. Sementara Minos dan kelompoknya melanjutkan perjalanan, ular laut, yang mencari sasarannya, Leger, sekutu masa depan Minos dan Tiolos di Uzira, sudah berada di benua ini. Setelah tiba setahun yang lalu bersama rekan-rekannya yang selamat dalam perjalanan ke sana, Leger saat ini bersembunyi di dekat wilayah pesisir tempat mereka tiba. Setiap hari, 2 orang anggota kelompoknya akan pergi ke daerah pelabuhan alami di tempat ini, di mana mereka akan mengamati lingkungan sekitar untuk mengantisipasi kedatangan kelompok Minos. Menurut cerita mereka, kelompok Minos akan tiba kapan saja, jadi mereka menunggu dengan cemas. Namun di tengah penantian itu, kelompok itu bersembunyi di wilayah Uzira yang berbahaya, tempat para makhluk kuat, bahkan lebih kejam dari binatang laut di laut yang ganas, tinggal menunggu giliran. Leger meninggalkan guanya di suatu titik dekat pantai, ditemani salah satu awaknya, seorang pria berlevel 114. Menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk menutupi pergerakan mereka, mereka berpatroli di medan perang, ketika tiba-tiba keduanya berkeringat dingin, merunduk dan bersembunyi di antara semak-semak. Sial, makhluk penguasa tingkat menengah. Leger mengutuk nasibnya, tidak menyangka makhluk sekuat itu berkeliaran di daerah paling timur benua ini. Sial baginya, sekutunya dan kelompoknya, makhluk itu memperhatikan mereka dan minatnya berbalik melawan mereka. Mundur, teriak orang terkuat dalam kelompok itu dengan cemas. Memberi perintah tidak hanya kepada sekutu terdekatnya, tetapi juga kepada yang lain di dalam gua yang selama ini mereka gunakan dan di pantai, tempat mereka mengawasi kedatangan Minos. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2693, terungkap. 6 bulan berikutnya berlalu dan akhirnya Minos pulih sepenuhnya dari pengorbanan parasit Flash Drain. Kembali ke keadaan normal, ia kembali berkultivasi dan aktif membantu awak kapalnya selama bulan-bulan tersisa berlayar di laut ganas yang berbahaya. Dengan waktu sekitar 6 bulan tersisa sebelum mereka mencapai Uzira, Minos akan memfokuskan waktu pelayaran lautnya yang tersisa untuk memimpin rakyatnya menuju peluang terbaik di jalan mereka sebelum kedatangan mereka di benua terkuat di dunia ini. Dengan beberapa rekannya yang hampir mencapai kemajuan level, dan sudah berada di hamparan laut yang lebih tenang, mulai sekarang. Dia akan mengambil beberapa risiko lebih banyak lagi daripada yang telah dilakukannya sejauh ini. Sementara Minos berlayar semakin dekat ke tujuannya, jauh dari posisinya saat ini terdapat ular laut, yang menyerang segala sesuatu di sekitarnya dengan ganas. Di suatu wilayah laut yang jaraknya lebih dari setahun perjalanan dari tempat kru Minos berada sekarang, makhluk bersisik putih itu, dengan cahaya warna-warni di sekujur tubuhnya, sedang dalam suasana hati yang buruk. Berbulan-bulan pencarian dan tidak ada hasil yang dapat membawanya mendekati kompas Nautilus. Sebaliknya, ia hanya bergerak semakin jauh dari targetnya. Kini, setelah bertahun-tahun dalam pencariannya, dengan beberapa hasil negatif dari setiap anak buahnya yang terlibat dalam perburuan ini, ia sampai pada titik di mana ia tak dapat menahan diri untuk kehilangan kendali dan menunjukkan kemarahannya kepada dunia. Bajingan, umpatnya dalam bahasa yang hanya dimengerti olehnya sendiri, sambil mengumpat pembawa baru kompas Nautilus, yang saat itu mungkin sedang menertawakannya. Kau sudah menipuku selama berbulan-bulan, tapi aku tetap akan membunuhmu, dasar bajingan. Ia terus mengumpat Minos sambil ekornya menghantam permukaan laut, mengirimkan gelombang ke sekitarnya. Dan menimbulkan tsunami tersendiri. Awan kelabu di langit berkelebat, kilatan petir berwarna-warni terbentuk dan turun dengan dahsyat. Energi antara laut dan awan berubah, dengan angin kencang, yang mampu membelah gunung, terbentuk dengan tetes air pertama yang jatuh dari langit. Ia baru menyadari hari ini bahwa seseorang telah memanipulasi takdirnya secara halus, meskipun ia adalah makhluk terkuat di lautan. Itu juga sebabnya ia marah, bersumpah kepada surga bahwa ia akan membunuh Minos atau mati saat mencobanya. Pada saat itu, efek manipulasi Minos lenyap sepenuhnya, hancur oleh kekuatan luar biasa dari yang tertinggi ini. Beruntung baginya, dia sudah sepenuhnya berada di luar jangkauan lautan terkuat ini. Masalahnya, ular laut tidak berniat memaafkan Minos, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menemukan sasarannya. Beritahu seluruh lautan, aku ingin kau membantuku menemukan seseorang, pemegang aura tertentu. Ia melihat ke bawah ke laut di bawah tubuhnya dan memberikan perintah ini kepada para pengikutnya yang menunggunya di dasar laut.
Minos telah memanipulasinya cukup kuat untuk melarikan diri, tetapi itu tidak terjadi tanpa pengorbanan. Dengan mematahkan manipulasi Minos, ular laut mengidentifikasi fluktuasi spiritual musuhnya. Temukan pemilik aura itu, temukan dia, apapun yang diperlukan, tidak peduli berapa lama. Teriaknya dalam benak bawahannya, membuat masing-masing dari mereka menanamkan fluktuasi spiritual Minos dalam benak mereka, sebelum masing-masing dari mereka berenang ke arah yang berbeda untuk menyebarkan perintahnya. Berdiri sendirian di permukaan laut, ular laut menatap langit sejenak, bertekad untuk mengirim pesan kepada sekutunya di Uzira juga. Aku tidak bisa menginjakkan kaki di benua yang mungkin kau tuju. Tapi aku akan memastikan perjalananmu kacau, bajingan. Aku akan memaksamu untuk menyeberangi lautan ini dan kembali padaku. Dengan pikiran itu, sebuah sumpah dalam dirinya sendiri. Ular laut bergerak, menghilang dari area itu. Ular laut telah melancarkan gerakannya. Minos tiba-tiba menghentikan apa yang sedang dibicarakannya beberapa saat yang lalu dengan teman-temannya, karena merasakan adanya perubahan mendadak di masa depan di depannya. Kamu ngomongin apa? Tanya Abi, tidak mengerti perubahan nada dan isi pembicaraan suaminya yang tiba-tiba. Mereka baru saja berhenti di satu area dan mengumpulkan sumber daya ketika kelompok itu hendak berpisah untuk bermeditasi dalam pengasingan di area tempat mereka berlabuh. Tidak seorang pun menduga komentar Minos, atau tindakannya selanjutnya memanggil peti mati Weni dan Walkas. Kedua mayat itu muncul dari tempat hibernasi mereka dan menatap Minos sebelum dia menjelaskan. Aku mengubah sebagian takdir ular laut untuk membuatnya pergi jauh dari kita. Namun, dia baru saja mematahkan manipulasi spiritualku dan menemukan auraku. Itu, Weni menatap suaminya, agak ragu. Dia menemukan auramu, katamu. Walkas menatap Minos dengan ekspresi khawatir, melihat anggukan konfirmasi dari pria berambut putih itu. Dia dan istrinya telah mengabaikan perubahan dalam aura Minos sejak pertemuan terakhir mereka beberapa bulan lalu dan meratap hampir bersamaan. Sayang sekali, jika dia merasakan auramu, kemungkinan besar dia akan menyebarkannya ke semua Supremes di Violensi dan bahkan berkomunikasi dengan sekutu di Uzira. Walkas membuat semua orang di sekitar Minos menelan ludah mereka. Kalau begitu, bersiaplah untuk yang terburuk. Weni menjelaskan sedikit lebih banyak daripada suaminya, dari apa yang bisa kurasakan, kita hampir mencapai Uzira. Jadi, kamu tidak perlu berhadapan langsung dengan ular laut untuk saat ini. Namun, kemungkinan besar kita akan menghadapi masalah di Uzira di masa mendatang. Pastinya, Supremes yang setidaknya berlevel menengah akan memburu kita. Dan mengingat kenyataan di benua itu, hanya masalah waktu sebelum kita ditemukan. Sekutu-sekutunya di Uzira akan pindah ke daerah pendatang baru di benua itu dan memburu kita. Tempat itu tidak begitu besar, jadi aku tidak memberi mereka waktu 5 tahun untuk menemukan kita. Walkas menyelesaikan pidato istrinya, membuat Minos mengerti dengan tepat apa yang harus dia hadapi. Minos mendesah, kita harus menghadapinya, aku tidak punya pilihan, kita harus menghadapinya lebih dari setahun yang lalu dan mati, atau aku mengambil risiko membiarkan dia mempelajari auraku. Kau melakukan hal yang benar, Walkas setuju dengannya. Tapi sekarang kita harus waspada, ini mungkin akan menimbulkan masalah yang akan memaksa kita ke dalam situasi yang mematikan atau melarikan diri dari Uzira. Tapi jika kita melarikan diri dari Uzira, ular laut akan menemukan kita. Sekarang bepergian di laut ini tidak lagi aman. Bahkan menggunakan kompas Nautilus, hal ini semakin membuat kelompok itu khawatir, mengingat fakta bahwa mereka harus kembali ke Okia pada suatu saat di masa mendatang. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2694, Akhir Perjalanan Laut. Selama 3 bulan berikutnya, kelompok Minos melanjutkan rencana mereka sebelumnya. Mengetahui bahwa ular laut, makhluk terkuat di laut yang kejam, telah menemukan aura Minos dan akan memburu mereka mulai sekarang sungguh mengerikan. Semua orang dalam kelompok itu khawatir, entah tentang kedatangan mereka di Uzira atau kepulangan mereka ke Okia. Suatu hari, mereka bermaksud untuk menyelesaikan misi mereka dan kembali ke guild untuk menerima penghargaan, membantu para tetua pergi ke benua untuk memperkuat posisi mereka. Beberapa dari mereka memiliki keluarga, teman, dan sekutu di Okia yang ingin kembali dan membantu, jadi mengetahui pemimpin mereka akan dikejar oleh monster laut terkuat di laut itu mengkhawatirkan. Namun, tidak ada yang dapat mereka lakukan dalam jangka pendek. Saat hendak tiba di Uzira dan sudah tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan, mereka menyerahkan masalah masa depan kepada masa depan. Seperti yang dikatakan Walkas dan Weni, butuh waktu sebelum masalah yang disebabkan oleh kegagalan Minos untuk menyembunyikan diri menimbulkan konsekuensi. Setidaknya sampai mereka mencapai Uzira dan mulai menjelajahi benua itu, mereka seharusnya tidak menghadapi terlalu banyak masalah ini. Kelompok itu meneruskan rencana mereka sebelumnya. Bergerak untuk menjajaki peluang-peluang di bagian akhir perjalanan ini, melepaskan semua ketegangan yang telah mereka hadapi sejak saat itu saat rekan-rekan mereka membuat kemajuan baru.
Hanya tinggal sebulan lagi hingga mereka mencapai Okia. Apa yang diceritakan Walkas kepada Minos malam sebelumnya, kelompok itu berlayar dengan setengah kecepatan maksimum kapal mereka saat itu. Hari berikutnya dimulai ketika kapal melaju ke arah barat, meninggalkan bagian laut yang berbahaya dan memasuki wilayah pesisir Uzira. Memang masih butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai daratan, tetapi pada titik pelayaran ini, bahaya yang mereka hadapi sangatlah kecil dibandingkan dengan semua yang telah mereka hadapi sejak meninggalkan Okia. Binatang laut yang kuat tidak bisa mendekati daratan, sementara penduduk asli daratan tetap berada di wilayah mereka tanpa masuk jauh ke dalam laut. Akibatnya, sisa bentangan laut yang harus diselesaikan oleh kelompok itu cukup tenang. Maka, kapal yang penuh luka itu, dengan sejumlah perangkat, senjata, dan perlengkapan pertahanan yang tidak berfungsi pada posisinya, melanjutkan perjalanannya, dengan rekan-rekan Minos di posisi mereka. Mengikuti giliran yang sama seperti saat mereka memulai perjalanan ini. Perbedaan besarnya dari dulu adalah sekarang beberapa di antara mereka jauh lebih kuat, pada level atau tahap baru. Saat mereka memulai perjalanan ini, tim tersebut hanya memiliki 4 Supremes. Sekarang, sekitar 7 tahun kemudian, 11 Supremes berada di kapal, termasuk Diret, yang telah maju bulan lalu dengan bantuan Minos. Dari anggota kru lainnya, semuanya sebelumnya adalah penguasa antara level 113 dan 114, kecuali Minos dan istrinya. Sekarang kelompok yang sama itu tidak lagi memiliki penguasa level 113, karena semuanya telah mencapai level 114. Abi, Minos, dan Gloria telah meningkat sebelumnya dan, akhirnya, setelah banyak percobaan, Ruth telah mencapai kemajuannya, mencapai level 112. Dalam keadaan ini, kelompok itu semakin banyak memikirkan Leger dan sekutu lain yang akan mereka miliki saat mereka mencapai Uzira, jika orang-orang itu berhasil dalam perjalanan mereka, tentu saja. Bahaya laut yang beringas mulai menghilang, tetapi bahaya Uzira semakin mendekati kelompok itu. Jauh di depan, mereka harus menghadapi hal-hal yang lebih aneh dan lebih berbahaya daripada yang pernah mereka hadapi dalam beberapa tahun terakhir. Jika mereka ingin menyelesaikan tujuan mereka untuk mendapatkan lebih banyak cairan hitam dan akhirnya menciptakan mayat celestial, mereka harus terus-menerus berhadapan dengan hal-hal yang mampu membunuh mereka. Dengan demikian, seluruh kru dengan hikmat menjalani hari-hari terakhir mereka di laut. Di tengah-tengah ini, Diret memikirkan masa depan kelompoknya, sementara dia memiliki Minos di sisinya. Apa yang akan kita lakukan saat tiba di Uzira? Tanyanya, karena ia hanya disewa untuk membantu menyeberangi Laut Utara. Tugasnya bukanlah untuk tunduk pada kelompok Minos dan tinggal bersama para anggota Armans. Minos menatap navigatornya dan berkata, "Itu terserah padamu dan orang-orangmu. Jika kau ingin bergabung dengan kami, silakan saja. Kita akan tiba di benua baru, di mana tak seorang pun dari kita tahu banyak tentang tempat itu, di mana kita harus menghadapi bahaya besar sejak awal perjalanan kita. Jadi, memiliki beberapa orang tambahan akan lebih baik. Namun jika kau lebih suka melakukannya sendiri, tidak apa-apa. Kau tidak harus menerima bahaya yang pasti akan datang setelahku." Diret telah mempertimbangkan hal ini selama beberapa bulan terakhir, mempertimbangkan untung ruginya tetap bersama kelompok Minos, dan juga memilih jalannya sendiri. Dan dia telah mengambil keputusan ketika dia menanyai pemimpin kru, setelah memulai percakapan ini untuk menegaskan maksudnya. "Saya berterima kasih atas kesempatan ini dan juga atas semua yang telah Anda lakukan untuk kelompok saya sejauh ini. Saya tidak dapat menjamin bahwa semua orang saya akan memilih untuk menerima keputusan saya, jadi Anda mungkin harus menunggu posisi mereka. Namun, saya tidak bermaksud untuk melanjutkan hubungan dengan Anda." Diret langsung ke pokok permasalahan, sebelum membenarkan dirinya sendiri, meskipun itu tidak perlu. "Aku telah mencapai sesuatu yang tidak pernah kuimpikan sebelumnya. Aku tidak berniat mengambil risiko lebih banyak lagi untuk mencapai lebih dari yang telah kucapai. Namun, aku siap membantumu, Minos. Jika kau membutuhkan seorang navigator untuk kembali ke Okia di masa mendatang bersama kelompok yang bukan bagianmu, aku akan siap untuk mengarungi lautan ini lagi." Minos tersenyum pada lelaki itu, menyambut keputusan pelaut tua itu. "Kalau begitu, jagalah kapalku. Aku akan meninggalkanmu dan orang-orang di kru yang ingin tetap berada di sisimu bersama kapal kita. Di masa depan, aku akan mengirim sekelompok orang untuk ikut denganmu kembali ke Okia." "Apakah kalian akan terus berlayar melewati daerah ini sampai saat itu?" tanya Minos, yang sudah memikirkan kemungkinan meninggalkan sekelompok orang berlayar di bentangan laut yang aman, antara Uzira dan laut yang ganas. Ya, mungkin sesekali pergi ke pantai untuk menyelesaikan masalah-masalah cepat dan kemudian kembali." Diret mendesah saat menjawab Minos, menyukai bagaimana segala sesuatunya akan berjalan untuk mereka. "Kalau begitu bicaralah pada anak buahmu dan lihat apakah ada di antara mereka yang memutuskan untuk tetap di sisiku. Aku akan melakukannya." Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2695, mendarat di Uzira.
Bulan terakhir berlalu tanpa kejadian apapun karena kapal Minos akhirnya melihat daratan di depan. Saat mereka mendekati benua yang semakin membesar dalam pandangan mereka, mereka yang sedang istirahat memperhatikan mendekatnya Uzira dengan ekspresi penuh perhatian di wajah mereka. Hari ini cuaca cerah dan tidak ada angin kencang yang menerpa perahu rombongan. Sementara itu, air semakin bening saat mendekati pantai daratan, dengan air hijau jernih menghiasi sekelilingnya. Meskipun wajah mereka penuh senyum, para anggota kelompok itu tidak lengah. Sambil mengalirkan energi mereka ke seluruh tubuh, bersiap untuk bertindak jika perlu, mereka berada di posisi saat kapal melambat. 10 menit lagi mendarat 5 km dari pantai, kata Diret agar didengar semua orang di kapal. Begitu mereka tiba di Uzira, sebagian besar garis pantai ditutupi oleh pantai, dengan sangat sedikit pelabuhan alami. Bahkan ada tempat-tempat seperti itu yang terlihat oleh rekan-rekan Minos, tetapi tujuan mereka adalah untuk berhenti di laut dan melanjutkan perjalanan dengan perahu karet kecil. Ketika kapal benar-benar berhenti, dari lebih dari 30 orang di sana, lebih dari 20 orang dengan cepat mengeluarkan perahu karet mereka dan kemudian menaikinya tanpa basa-basi lagi. Diret dan anak buahnya berhenti di haluan kapal, tempat Minos, istri-istrinya, dan Tiolos berhenti untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Semoga beruntung dalam perjalananmu mulai sekarang. Minos menatap masing-masing pelaut yang berdiri di haluan. Semua orang ini akan ditinggalkan untuk menjelajahi lautan kontinental Uzira sambil menunggu utusan Minos. Mungkin butuh waktu lama sebelum kita bertemu lagi dan kau kembali ke Okia. Sementara itu, jagalah kapalku. Nanti, aku akan mengirim orang untuk menemanimu dalam perjalanan lain menyeberangi lautan berbahaya ini, kata Minos sambil melihat ke arah timur. Tiolos juga menyampaikan beberapa patah kata, diikuti oleh Ruth, Abi, dan Gloria, yang berterima kasih kepada kelompok tersebut atas usaha mereka selama beberapa tahun terakhir. Kamilah yang mengucapkan terima kasih, Nona-nona, ucap sang kapten dengan tatapan mata cerah dan sangat puas. Tidak ada yang lebih baik bagi seorang navigator seperti dia selain akhir pelayaran yang sukses. Sekarang mereka bisa beristirahat dan bersiap untuk petualangan baru, petualangan mengelilingi benua terkuat di dunia ini, sesuatu yang sangat ingin mereka lakukan saat ini. Kami akan siap membantu Anda saat Anda kembali. Minos telah meninggalkan sebuah perangkat kepada Diret untuk memberitahu kelompok itu tentang kedatangan dan saat persiapan keberangkatan ke Okia. Begitu ia mengaktifkan perangkat itu, Diret akan memiliki waktu 2 tahun untuk menyelesaikan apapun yang sedang dikerjakannya dan bergerak ke sekitar tempat mereka berada sekarang. Minos melambaikan tangan terakhir kepada kelompok yang akan tinggal di kapalnya, lalu naik ke salah satu perahu bersama istri-istrinya. Tiolos menyusul dengan perahu lain, dan tak lama kemudian mereka berlayar bersama dalam 5 kendaraan oranye kecil, menuju pantai. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Diret dan yang lainnya tidak ingin menunggu dan berangkat menuju jalur yang tidak terlalu dekat dengan Uzira. Beberapa menit kemudian, ketika kelompok Minos mengempiskan perahu mereka tidak dapat lagi melihat kapal yang dikendalikan oleh anak buah Diret di hamparan pasir yang luas di pantai. Kelompok Minos membentuk formasi, dengan para pria berjaga melihat sekeliling sementara rekan-rekan mereka selesai menyimpan perahu oranye mereka. Pinggiran hamparan pantai yang panjang ini, dengan setidaknya 1 kilometer pasir di antara laut dan hutan di sebelahnya, membentang sejauh utara dan selatan sejauh mata memandang. Di depan mereka, hutan lebat dengan banyak pohon menutupi sebagian besar pemandangan. Namun, saat mendongak sedikit, mereka dapat melihat puncak-puncak gunung yang jauh, puncak-puncak yang begitu tinggi hingga mencapai ketinggian yang dekat dengan awan. Selain informasi visual, kelompok itu merasakan informasi lain bersama-sama. Energi yang tersedia di sekitarnya benar-benar padat. Meskipun mereka berada di daerah di mana hanya ada sedikit makhluk hidup untuk memusatkan energi dan hukum di sekitar mereka. Salah satu jenderal di sana menyadari bahwa situasi di pantai ini tidak jauh berbeda dari daerah kaya Okia. Jika tempat kedatangan saja seperti ini, seperti apa daerah Uzira yang lebih makmur? Beberapa di antara mereka menanyakan pertanyaan yang sama kepada diri mereka sendiri, sambil mengencangkan jari-jari mereka di seputar senjata. Cemas memikirkan perjalanan yang akan mereka tempuh. Ayo pergi, tetap waspada, semuanya, kata Minos saat rekan-rekannya yang lain siap bergerak. Ayo kita cari Leger dan yang lainnya. Jika mereka selamat sejauh ini, mereka seharusnya sudah menunggu kita di dekat sini. Mereka maju bersama-sama, melindungi tanaman mereka sementara masing-masing mengambil peran yang berbeda. Begitu mereka meninggalkan hamparan pasir dan memasuki kawasan hutan, mereka menghadapi medan yang lebih berat dari yang mereka duga, mengingat pemandangan yang terlihat dari pantai. Setelah menjumpai lereng, bebatuan gundul di beberapa titik, dari tempat yang dapat terlihat jelas pantai, mereka segera mulai mencari Leger. Melakukannya tidaklah sulit, dengan menempatkan diri pada posisi kelompok Leger dan memikirkan apa yang akan mereka lakukan untuk menunggu sekelompok orang yang datang dari laut yang beringas.
Mereka menemukan beberapa tempat yang berguna untuk bersembunyi atau mengamati pantai. Mengabaikan selusin lokasi sambil mengamati vegetasi yang kaya dan makhluk-makhluk berbahaya di dekat mereka. Mereka tiba di suatu tempat di mana Minos tiba-tiba berhenti dan menemukan sesuatu seperti tentakel yang sedang mengalami pembusukan tingkat lanjut. "Apa ini?" tanya salah satu pemimpin tertinggi kelompok itu. Minos menyentuh benda kering itu dan berkata, "Ini milik salah satu rekan Leger." Ia menatap Tiolos. Seorang pria yang bersama Leger hari itu adalah pemilik tentakel ini. Tiolos, yang baru saja naik ke level 117, mendengar ini dan berkata dengan nada yang dalam. "Jika memang begitu, kita dapat mengatakan bahwa setidaknya sebagian dari kelompok Leger berhasil mencapai benua itu dan mereka menangani masalah-masalah lokal." "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Abi. "Kita akan mencari jejak kelompok itu dan para penyintas. Meskipun kita memiliki Weni dan Walkas bersama kita, mereka tidak bisa selalu berada di sisi kita. Jika kita bisa membawa Leger bersama kita, segalanya akan lebih mudah di awal perjalanan kita melalui Uzira." Minos mengambil keputusan saat meninggalkan tentakel yang membusuk itu. Mereka menuju jauh ke daerah hutan awal Uzira. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2696, nasib kru Leger. Jauh di dalam hutan Pristine Wild, seorang pria dengan tubuh humanoid, mata elang dan penampilan tajam, berjongkok di depan sebuah pohon besar. Tempat seekor makhluk laut diikat dengan rantai ke batangnya. Makhluk laut bertubuh gurita itu tampak tidak sehat sama sekali. Hanya satu tentakelnya yang tersisa di tubuhnya. Salah satu matanya telah dicungkil, sementara bagian tubuhnya yang lain menunjukkan beberapa luka. Aura aslinya yang level 114 kini menyerupai makhluk level 100, melemah seperti halnya vitalitasnya, di ambang kehancuran total. Tetapi ekspresi di wajah makhluk itu bukanlah ekspresi seseorang yang yakin akan kematiannya, tetapi ekspresi makhluk yang ketakutan, takut untuk meneruskan penderitaannya. "Di mana pemimpinmu?" tanya lelaki bermata tajam yang bertanggung jawab atas penderitaan makhluk laut yang ketakutan itu. Itu bukanlah pertanyaan pertama pria itu, apalagi awal dari dialog mereka. Waktu kebersamaan mereka telah dimulai beberapa bulan yang lalu, ketika gurita itu jatuh ke dalam keberadaan tertinggi ini. Supreme level 119 telah berbicara kepadanya beberapa kali, menyiksanya. Memotong beberapa bagian tubuhnya, membicarakan alasan kemalangannya dan kemudian menghilang selama berminggu-minggu, sampai dia kembali dan melakukannya lagi. Begitulah kehidupan makhluk ini. Sayangnya, Sang Maha Kuasa tampaknya tidak tertarik untuk memperpendek penderitaannya. Sebaliknya, dalam beberapa kesempatan, penculiknya telah bertindak untuk mencegah kematiannya dengan memperpanjang penderitaannya. "Sudah kukatakan ribuan kali, marinir yang terluka itu takut akan penyiksaan fisik atau mental lebih lanjut," berkata dengan nada yang lemah namun sekaligus memohon. "Aku tidak tahu kemana Leger pergi. Demi Tuhan, aku tidak tahu. Aku akan menyerahkannya padamu jika aku tahu." Beberapa bulan yang lalu, Leger dan kelompoknya menemukan makhluk yang hampir memusnahkan kelompok mereka. Dari 10 orang yang selamat yang tiba di Uzira, 6 diantaranya meninggal hari itu karena monster level 120. Namun, 4 diantaranya selamat hari itu, setelah terpisah di tengah situasi yang hampir membunuh mereka. Ketika mereka mencoba bersatu lagi kemudian, pria di depan gurita yang terluka itu muncul dan mencoba menyelesaikan apa yang dimulai makhluk sebelumnya. Leger telah melarikan diri pada saat itu, tetapi 2 rekannya yang lain, termasuk gurita saat ini, telah jatuh ke tangan pria bermata elang ini. Gurita level 114 tidak tahu apa yang terjadi pada temannya yang diculik lainnya, tetapi ia menduga bahwa jika orang itu tidak mati, maka situasi mereka pasti sama. "Brendan, ini tidak akan berhasil untukku. Jika kau tidak membantuku menemukan pembunuh itu, aku akan membuatmu lebih menderita daripada yang kau alami saat pertemuan terakhir kita." Pria itu tersenyum pada gurita itu, membuat makhluk itu menggigil. "Senior, sumpah, aku nggak tahu. Kalau aku tahu, aku pasti kasih tahu. Tapi Leger itu pemimpin kita. Dia nggak jelasin ke kita. Semua yang aku tahu, udah aku kasih tahu." Brendan mencoba sekali lagi untuk menyelamatkan diri dari siksaan penculiknya yang kejam. Pria itu, yang kini dikenalnya bernama Jalgon, memiliki sejarah panjang dengan Leger. Kisah yang diketahui Brendan, Minos, dan Tiolos tentang Leger hanyalah permukaan dari kebenaran. Leger tidak berbohong kepada Minos pada pertemuan mereka tentang apapun yang dikatakannya. Namun, dia juga tidak membicarakan detail penting dalam hidupnya. Selama tinggal di Uzira, Leger rupanya telah membunuh makhluk lokal dan mendapatkan ketidaksukaan dari Jalgon dan makhluk kuat lainnya dari Pristine Wild. Kepulangannya ke Okia bukan hanya untuk mendapatkan lebih banyak sekutu untuk menyeberangi Pristine Wild, tetapi untuk mengalahkan berbagai pengejarnya dan akhirnya menyeberangi Pristine Wild. Jalgon sudah menjelaskan hal ini kepada Brendan, yang setelah disiksa berkali-kali, akan mengatakan apa saja kepada Jalgon agar pria ini mau datang ke Leger.
Kesetiaannya kepada Leger terbatas dan melihat nasib buruk yang akan menimpa kelompoknya jika Supreme itu tidak tumbang oleh monster level 120. Brendan tidak melihat ada masalah dalam mengkhianati pemimpin krunya. Begitukah? Wajah lelaki bermata elang itu berubah dingin saat ia mengamati makhluk itu dari atas ke bawah. Aku khawatir kau akan kehilangan tentakel terakhirmu hari ini. Kehilangan tentakel terakhirnya bukanlah hal yang paling membuat Brendan takut, melainkan cara Jalgon ingin melakukannya. Kenangan tentang bagaimana iblis di depannya telah melahap setiap anggota tubuhnya, membuatnya merasakan setiap sensasi, termasuk perasaan tubuhnya dikunyah, masih membuat Brendan takut. Sambil gemetar ketakutan, dia berusaha sekuat tenaga untuk memberi Jalgon sesuatu yang baru. Ada kelompok yang mungkin bisa membantu Anda, katanya dengan takut. Lagi-lagi tentang kelompok ini, kenapa kau terus bersikeras bahwa sekutu dari Okia ini akan berguna? Ini bukan pertama kalinya Brendan berbicara tentang kelompok Minos. Ada seorang peramal di kelompok ini. Dia akan bisa menemukan Leger jika dia masih hidup. Yang perlu kau lakukan adalah menemukan kelompok ini dan memaksa Minos untuk melayanimu. Kau pernah mengatakan hal serupa padaku di lain waktu. Tapi kau belum pernah memberitahuku tentang seorang peramal sebelumnya, kata Jalgon sambil mendongak dengan senyum di wajahnya, mendapatkan beberapa informasi baru. Tapi dia masih belum optimis. Namun, kelompok ini mungkin telah tenggelam ke dalam laut yang mengamuk. Terakhir kali aku memeriksa pantai, tidak ada tanda-tanda kedatangan baru di benua itu. Lihat lagi, senior. Leger memuji Minos sepanjang perjalanan kita. Meskipun Leger adalah seorang Supreme, dia melihat Sovereign itu sebagai masa depan kelompok kita. Makhluk laut itu menjelaskan, takut lebih banyak bagian dirinya akan dimangsa oleh iblis itu. Jalgon melepaskan tubuh gurita itu, merasa bahwa ada baiknya mencarinya sekali lagi. Aku akan kembali ke pantai. Jika aku tidak menemukan kelompoknya, aku akan kembali dan memakan tentakelmu yang terakhir. Setelah itu, aku akan menempatkanmu di dimensi gelap. Meneguk, Brendan menggigil, mengingat dimensi gelap itu, tempat mengerikan yang baru ia kunjungi selama 10 detik dan hampir menjadi gila. Saat Jalgon pergi, ia tak kuasa menahan diri untuk berdoa kepada surga agar Minos dan Tiolos berhasil dalam perjalanan mereka ke Uzira. Kaulah satu-satunya harapanku untuk mati dengan tenang. Tolonglah untuk tetap berada di benua ini. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2697, hari keempat di Uzira. Selama 4 hari, kelompok Minos menyelidiki tempat-tempat di dekat tempat mereka tiba untuk mencari kelompok Leger. Mereka menyusuri gua-gua, mencari kemungkinan jejak kelompok sekutu, kemungkinan barang-barang yang terbengkalai, atau bahkan pesan-pesan tersembunyi. Jika mereka berada di tempat kelompok Leger yang menunggu sekutu, mereka akan meninggalkan sesuatu dimanapun mereka pergi untuk meninggalkan jejak bagi sekutu mereka. Dan, seperti yang diharapkan, mereka menemukan beberapa hal selama 4 hari penyelidikan mereka. Di sebuah gua yang mereka lewati, mereka mengumpulkan sumber daya dan artefak yang terbengkalai. Di antaranya pesan dari kelompok Leger, yang menunjukkan bahwa 10 orang yang meninggalkan Okia telah tiba di Uzira. Tetapi tidak ada yang menunjukkan kemana mereka pergi, yang mengonfirmasi hipotesis bahwa kelompok Leger telah diserang dan dipaksa melarikan diri, jika ada di antara mereka yang selamat, tentu saja. Mengingat cara mereka meninggalkan begitu saja barang-barang yang tidak masuk akal untuk ditinggalkan, seperti senjata dan perlengkapan pertahanan. Kelompok itu yakin bahwa musuh-musuh mereka setidaknya adalah supremes tingkat rendah. Setelah menemukan barang-barang tersebut tertinggal, mereka menemukan mayat yang setengah dimakan, setengah dibiarkan membusuk. Mereka menemukan mayat ini di penghujung hari dan segera setelah itu mendirikan kemah di sebuah gua dalam perjalanan mereka, di mana mereka sekarang berkumpul di sekitar api unggun. Hanya beberapa dari mereka yang mengawasi pintu masuk ke tempat itu. Orang-orang di sekitar api unggun memiliki ekspresi rumit di wajah mereka, agak khawatir dengan implikasi dari apa yang telah mereka temukan dan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mungkin kita harus meninggalkan Leger dan yang lainnya, salah satu jenderal The Armans di sana bertanya. Tiolos menatap alien itu dan berkata, itu tidak mungkin. Kami meyakinkannya bahwa kami akan menjadi sekutunya di benua itu. Kecuali dia meninggal, dan saya rasa itu tidak terjadi, kami tidak bisa mengingkari janji kami. Dia dan Minos telah menandatangani perjanjian dengan Leger, jadi mereka yakin bahwa pria itu masih hidup. Namun, apakah dia sehat secara fisik atau bebas, itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka katakan. Minos memahami posisi kelompoknya dan berkata, sangat menggoda untuk meninggalkan seseorang yang terluka di tempat yang hanya akan membuat kita semakin bermasalah jika kita berpihak pada mereka. Namun, jangan lupa di mana kita berada. Semua orang di sini adalah musuh kita. Satu-satunya kelompok yang bisa menjadi sekutu kita, baik atau tidak, adalah Leger. Berjuang untuk beberapa sekutu yang mungkin dimilikinya di awal perjalanannya masuk akal bagi Minos. Abi setuju dengan suaminya. Kita tidak bisa meninggalkan Leger begitu saja.
Jika dia meninggal dan perjanjian kita berakhir, kita bisa mengabaikan anggota kelompoknya yang lain. Hampir tidak banyak dari mereka yang selamat dan kalaupun selamat, mereka tidak berguna. Tapi sampai dia meninggal, setidaknya kita harus mencari dia atau yang lainnya untuk memahami apa yang terjadi. Minos melihat anak buahnya mendesak setuju, tidak menyukai rencana yang akan diikuti, tetapi tidak punya pilihan lain. Ia menambahkan, untuk saat ini, kita akan mencoba untuk tetap dekat dengan pantai. Dari apa yang Leger katakan kepada kita sebelumnya, yang terbaik dari benua ini ada di kedalaman tanah ini. Ia menunjuk ke barat, tetapi akan berbahaya untuk mencapainya. Kita akan berjalan di sepanjang pantai dan memperkuat diri kita sedikit demi sedikit. Ketika kita memiliki lebih banyak supremes, saatnya untuk masuk lebih dalam. Di tempat yang penuh dengan musuh potensial, seperti tempat mereka berada sekarang. Minos dapat menggunakan kekuatannya sepenuhnya untuk membantu rekan-rekannya mencapai peningkatan permanen dan sementara. Ini tentu akan membantu mempercepat kecepatan kultivasi beberapa dari mereka. Kelompok itu menerima perintahnya, segera menyelesaikan percakapan mereka dan menyebar di sekitar gua. Minos menatap Tiolos dan berkata, hari ini, kita akan berhenti untuk beristirahat dan bermeditasi. Besok pagi, kita akan kembali untuk mencari. Jika Leger belum ditangkap musuh, dia mungkin bersembunyi di dekat pantai. Itu kalau dia benar-benar yakin kita bisa melewati laut yang beringas, kata penduduk asli Okia itu. Ya, tapi dia memang begitu. Kami memiliki lebih banyak kekuatan dalam kelompok kami daripada timnya saat mereka pergi. Karena dia berhasil, dia pasti membayangkan bahwa kami juga akan berhasil. Minos merasa yakin dengan hipotesisnya. Masuk akal. Saya akan memikirkan masa depan kita malam ini. Mungkin saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana melanjutkannya besok. Melihat Minos pergi, Tiolos mengambil posisi dan memimpin kelompok itu. Berjalan keluar dari gua, dia menatap langit merah muda, yang saat itu tidak begitu cerah, dengan cahaya matahari terbenam. Aku hanya tidak tahu apakah akan baik jika menemukan orang itu atau tidak. Dia menarik napas dalam-dalam, saat kelompok Minos menghabiskan malam keempat mereka di Uzira. Dekat dengan tempat mereka berada, ada sebuah kawah seukuran lapangan sepak bola, tempat beberapa tulang berbagai jenis makhluk terlihat di bawah medan yang kasar. Bau bangkai yang kuat memenuhi area itu, mengusir makhluk hidup yang tidak suka dengan benda-benda yang membusuk. Namun di tengah tempat yang dipenuhi tanah dan bebatuan merah, panas dan di bawah awan tebal ini, seekor makhluk putih, panjang 12 meter, radius 3 meter, sedang meringkuk, berbaring di titik terendah kawah. Kepalanya yang hitam, tanpa mata atau mulut yang terlihat, diposisikan sedikit ke atas, sementara banyak kaki sampingnya yang seperti serangga mencuat di sepanjang tubuhnya. Dengan kultivasi level 120, makhluk ini tertidur lelap, menyelesaikan penyerapan ingatan makanan terakhirnya. Beberapa bulan yang lalu, ia telah melahap kepala dan jantung 6 dari 10 target buruannya. Meskipun memiliki tujuan untuk memburu 4 orang yang melarikan diri, ia telah berhenti selama berbulan-bulan untuk mencerna makanannya, hingga pada situasi saat ini, ia secara bertahap mulai meninggalkan keadaan hibernasinya. Setelah terbangun, aura makhluk itu tumbuh pesat, sedangkan nafsu membunuhnya tampak dalam bayangannya yang mengerikan. Saatnya memburu keempat penyerbu itu, pikirnya dalam hati, sebelum beranjak, akhirnya meninggalkan lokasinya untuk mencari alien yang telah ditemukannya lebih dari setahun yang lalu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2698, Musuh Mendekat. Tidak lama setelah meninggalkan tempat hibernasinya, cacing putih berkepala hitam itu pergi ke tempat di mana ia membunuh musuh terakhirnya, tempat 4 penyerbu melarikan diri. Di tengah hutan hujan, bebatuan, dan semak belukar di sekitarnya, ia mencari bau khas penjajah, sesaat kemudian membeku tak bergerak. Bau itu berbeda dari kelompok itu. Makhluk itu berhenti sejenak untuk berpikir, mencium campuran bau yang sangat segar, tentu saja juga dari para penyerbu benuanya. Ia belum pernah mencium bau seperti itu dalam 600.000 tahun hidupnya. Saat ia menggerakkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lain, sensor khususnya menangkap aroma negatif, begitu kotor dan gelap sehingga sesaat ia merasa bergairah. Ia pasti ingin tahu apa yang ada di balik bukan hanya satu, tetapi 2 aura mengerikan yang baru saja melewati area ini. Hampir gemetar karena cemas, ia bergerak mengikuti jejak kematian yang hanya bisa diikuti oleh beberapa pemulung seperti dirinya. Kelompok ini tampaknya besar dan kuat, bahkan lebih menarik daripada yang satu lagi, hehe. Pikirannya menjadi lebih cepat saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Bagus, aku akan punya lebih banyak makanan daripada terakhir kali. Kelompok Minos melanjutkan pencarian mereka setelah berhenti di gua sebelumnya, menghabiskan 3 hari lagi mencari di pinggiran wilayah pesisir ini. Mereka telah menemukan jejak baru pertempuran yang mungkin telah menewaskan sebagian besar awak Leger, dengan lebih banyak sisa-sisa penduduk asli Okia yang terbunuh lebih dari setahun yang lalu.
Mengikuti tanda-tanda yang ditinggalkan oleh para penyintas serangan yang putus asa saat itu, mereka bergerak sedikit lebih jauh dari pantai. Meskipun tujuan mereka bukanlah untuk masuk jauh ke dalam benua, tetapi pergi jauh ke dalam benua, rencana Minos untuk menjauh dari bahaya selama 1 jam, bukanlah yang sedang mereka lakukan saat ini. Untuk masuk jauh ke Uzira, mereka harus menempuh perjalanan berbulan-bulan ke dalam hutan, menuju ke arah barat. Meskipun mereka menempuh perjalanan sejauh itu, ke arah yang berlawanan dari pantai, mereka berada dalam jangkauan medan yang menurut Minos dapat mereka jelajahi saat ini. Namun, saat mereka menjelajahi hutan setempat untuk hari berikutnya, Minos berhenti di tempatnya dan mengalihkan pandangannya ke arah yang berlawanan. Saat melihat sesuatu yang baru dalam jangkauan kemampuannya, nasib kelompoknya berubah. "Minos," tanya Gloria, secara naluriah meningkatkan kewaspadaannya. Sebelum dia sempat menjawabnya, Minos memanggil 2 peti mati yang dibawanya, membawa Weni dan Walkas kembali ke sisi mereka untuk ketiga kalinya sejak mereka tiba di Uzira. Weni dan Walkas tahu daerah tempat mereka berada sekarang. Tempat ini disebut alam liar yang murni, dan itu adalah hutan besar yang diceritakan Leger kepada Minos dan Tiolos. Itu adalah tempat yang harus dilalui oleh para pendatang baru di Uzira, di mana beberapa kelompok yang kuat membantu keluarga penguasa Uzira untuk membuatnya sesulit mungkin bagi makhluk hidup dari Okia atau dunia lain untuk melewatinya. Karena wilayahnya sama besarnya dengan bagian tengah Okia, seseorang harus melakukan perjalanan selama berbulan-bulan dan menghadapi sejumlah masalah jika ingin melewatinya dan mencapai bagian yang benar-benar diperintah oleh para penguasa benua. Tempat-tempat terkaya di seluruh planet berada. Weni dan Walkas telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada kelompok tersebut pada saat-saat ketika Minos memanggil mereka untuk rapat singkat. Informasi ini mencakup area yang harus dihindari, suku-suku yang sulit dihadapi, dan bahkan beberapa area yang seharusnya memiliki peluang tetapi tidak ada pemilik resmi atas tanah tersebut. Namun sekarang, setelah dipanggil olehnya, mereka segera menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk mengobrol. Minos berkata kepada semua orang dalam kelompoknya, "Seorang Supreme level 120 berjarak 2 menit dari kita, dengan cepat mendekati posisi kita, datang dari arah tenggara." Dia melihat ke arah yang dimaksud. "Kita harus menghadapinya," kata Minos sambil merasakan titik-titik keringat terbentuk di tubuh rekan-rekannya. Mereka tidak punya pilihan lain. Kompas Nautilus memberitahunya bahwa tidak ada peluang bagi mereka untuk bertahan hidup jika mereka mencoba melarikan diri. Satu-satunya nasib baik bagi mereka adalah saat mereka bertarung. "Berbarislah!" teriak Tiolos mengikuti perkataan Minos yang penuh dengan keyakinan. Jika Minos berkata demikian, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali bersiap untuk pertarungan yang akan segera terjadi. Para Supremes mengambil alih pimpinan, memposisikan diri mereka di sekitar kelompok itu, mengarahkan perhatian dan senjata mereka ke arah yang ditunjukkan Minos. Minos juga mempersiapkan dirinya, membawa Weni dan Walkas lebih dekat kepadanya untuk saat ini. "Weni, kau akan menjadi pendukung dalam pertempuran ini. Kau tidak seharusnya bertarung. Tugasmu adalah memberiku energi untuk memperkuat diriku dan beberapa sekutu kita. Sayangnya, musuh itu kuat dan aku tidak akan bisa mencuri kekuatannya. Bagaimanapun, bersiaplah untuk membela Abi, Gloria, dan Ruth." Weni menerima dengan mudah, sementara suaminya bersiap bertarung dengan serius untuk pertama kalinya dalam beberapa milenium. "Sedangkan untuk kalian semua, dukung Supremes dan aku, kami akan menjadi penyerang dalam pertarungan ini." Lebih dari 10 penguasa memposisikan diri dekat dengan Abi, Gloria, Ruth dan Weni. Mereka yang memiliki kemampuan bertahan tetap lebih maju dan yang lainnya lebih jauh di belakang. Saat semua orang tengah mengalirkan tenaga mereka, bersiap menyambut lawan, sesosok makhluk besar berkepala hitam dan berbadan putih menyerupai ular, seekor cacing, muncul di hadapan mereka, berhenti 40 meter dari makhluk paling maju di kelompok itu. Makhluk itu, yang memiliki beberapa kaki di sisinya, merasakan kelompok besar yang dicarinya tepat di depannya, sesaat mengubah penampilannya sedemikian rupa sehingga hampir tampak tersenyum. Minatnya awalnya tertuju pada Walkas, namun kemudian beralih ke Weni dan Abi, khususnya wanita manusia berambut biru dengan level 111 ini. Minos meningkatkan kultivasinya ke level 115, sembari membantu Gloria dan Abi mencapai level 113, sementara Ruth mencapai puncak level 114. Berdiri di samping Walkas dan Tiolos, ia mengangkat pedangnya ke arah makhluk musuh. Tanpa keinginan untuk berbicara dengan makhluk sekuat Supreme level 120, Minos melebarkan sayapnya dan terbang ke arah musuh, berteriak sekuat tenaga. "Serang!" Kebangkitan Dataran Hitam bab 2699, pertarungan dimulai. Saat ia terbang di depan kelompoknya, Minos membawa dalam pedang dan tubuhnya tekad yang diperolehnya selama lebih dari 1 milenium melalui kultivasi yang keras, peperangan. Dan setiap momen sulit yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Menghadapi makhluk puncak level 120, tanpa parasit flash drain yang mendukungnya,
ia tetap memimpin, berteriak memberi semangat kepada rekan-rekannya. Mengepakkan sayapnya ke arah cacing putih, sayap emasnya bersinar dengan sinar cahaya sekitar saat pedang ilahi terbentuk. Diikuti oleh rekan-rekan setimnya di level tertinggi. Minos menjadi yang pertama menyerang, menghunus pedang emas raksasanya sementara matanya bersinar dalam cahaya yang menyilaukan, dengan jam pasir muncul di belakang tubuhnya. Merasakan pusaran bilah terbentuk di sekitarnya, cacing putih itu mengalihkan pandangannya ke arah Minos, diikuti oleh suara "oh" yang bergema dari kepalanya. Pada saat itu, ia menyadari bahwa orang di balik kekuatan nekromantik yang menarik perhatiannya bukanlah orang yang paling menarik di tempat ini. Menghadapi serangan gabungan dari Minos dan sekutu pria itu, makhluk itu mengalihkan perhatiannya ke pria berambut putih yang menyerangnya. Saat ia menggerakkan kekuatannya, wajahnya yang sulit ditemukan tampak tertarik sementara energi ungu menyebar dari tubuhnya ke sekitarnya, menguraikan semua yang disentuhnya. Di tengah kehancuran bilah udara dan serangan kelompok itu, Minos mengangkat salah satu tangannya ke udara dan kaki naga muncul dari celah spasial, menekan makhluk putih itu. Makhluk itu langsung minggir ke samping, merasakan hawa dingin yang menghapus senyum dari wajahnya. Naga ilahi, makhluk itu mengidentifikasi sumber kekuatan Minos, sambil merasa semakin bersemangat. Hehe, siapa yang tahu aku akan cukup beruntung untuk berhadapan langsung dengan naga ilahi? Kurasa kau menghadapi sesuatu yang lebih besar dari itu, kata Minos sambil berubah, meninggalkan wujud lemahnya dan berubah menjadi naga emas dan perak, begitu cepatnya hingga beberapa rekannya tak mampu mengimbangi perubahannya. Di suatu saat, ia berwujud manusia bersayap 6, lalu berubah menjadi wujud naga. Tekanan tubuhnya bahkan membuat Walkas dan Tiolos merasa tertekan karena dekat dengan Minos. Meskipun mereka sudah berada di level 117, kedua makhluk itu tidak dapat menahan rasa tidak nyaman terhadap kekuatan Minos. Minos membuka mulutnya saat ia selesai bertransformasi dan api biru mengikuti gerakannya, menembakkan api yang begitu membara ke arah musuh, sehingga sebagian tanah berubah menjadi jalur magma panas. Sementara beberapa pohon berubah menjadi abu. Mengikuti pergerakan Minos, Walkas pun bertindak. Ia mengitari medan perang sambil menghindari api Minos. Ia menyerang dengan tombak besarnya, dan menghunjamkan bilah senjatanya dengan kekuatan yang membuat tanah di sekitar kakinya retak saat ia tenggelam. Bilah tombak yang sangat besar turun dari langit ke tubuh musuh berkulit putih, salah satu dari sedikit serangan selain api Minos yang mencapainya tanpa diurai oleh energi jahat di sekitarnya. Saat Hit menggunakan sesuatu seperti membran khusus untuk melindungi dirinya. Cacing putih itu merasakan serangan Tiolos mengancam pikirannya dengan perasaan halus bahwa sekelilingnya tidak seberbahaya kelihatannya. Sekalipun berada di puncak level 120, ia tidak kebal terhadap kekuatan para Supremes level 117, apalagi kekuatan Minos yang bahkan di level 115 kekuatannya setara dengan para Supremes level 118. Berbagai Supreme level 116 dan 115 di area tersebut tidak berbahaya baginya. Namun, saat mereka menyerang bersama Minos, Walkas, dan Tiolos, mereka menjadi sangat mengganggu. Cih, dasar pemberontak, teriaknya marah sambil melompat dan menyerang Minos. Dengan melompat begitu cepat ke arah itu, makhluk itu hampir seketika muncul di hadapan Minos, bagian bawahnya terlihat, dengan banyak kakinya. Minos dan yang lainnya melihat bagian bawah cacing itu, di mana 6 mulut dikelilingi gigi-gigi raksasa setajam silet menutupi seluruh bagian bawah tubuh cacing itu. Namun, saat mereka hendak menerima serangan brutal dari makhluk level 120, tanah di sekitarnya bergerak, dan makhluk-makhluk mati bangkit dari tanah, mengacaukan nalurinya. Atas perintah Abi, makhluk level 114 dan 115 bangkit dari tempat mayat mereka berakhir. Cacing putih itu merasa tergoda sejenak, mendambakan bangkai di dekatnya. Merasakan kekuatan Abi yang bekerja hampir menggodanya sepenuhnya. Sebagai pencinta kematian, menyaksikan mayat bangkit dari tanah adalah hal terindah dan mengasyikkan yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Minos menggunakan kesempatan itu untuk melemparkan jam pasir yang dibawanya ke arah makhluk itu, sambil menggunakan seluruh tekanan naganya untuk melawan makhluk itu. Tiolos, Walkas dan yang lainnya bergerak maju, dengan dua raksasa level 116 bertindak bersama untuk menjepit cacing putih pada posisinya. Mayat-mayat yang dipanggil Abi jatuh di bawah kendali mental Minos, tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan dan menerjang makhluk putih itu. Sementara itu, Minos dan kawan-kawan menjauh, dengan masing-masing dari 16 mayat yang dipanggil Abi memperlihatkan cahaya aneh. Setelah memerintahkan pengorbanan makhluk-makhluk ini, Minos memastikan temporal sense tidak akan kehilangan tubuh cacing putih, memanfaatkan sepenuhnya imobilisasi sementara musuh. Namun, sebelum 16 mayat itu meledak bersama, cacing itu berhasil mengatasi setiap serangan dan upaya untuk menekannya. Ia tidak punya waktu untuk melarikan diri atau menghindar, tetapi meringkuk untuk mempertahankan diri dari apa yang akan terjadi. Ledakan. Kemudian, seperti diperintahkan oleh Minos, masing-masing mayat meledak,
menyebabkan angin kencang bertiup ke arah yang berlawanan, bahkan menggoyangkan pohon-pohon besar di dekatnya. Minos dan rekan-rekannya berlindung, sementara salah satu Supremes level 116 menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk gerakan darurat yang telah mereka atur selama beberapa hari terakhir. Orang-orang celaka, di tengah panasnya daerah yang hancur akibat pertempuran sejauh ini, mereka mendengar raungan penuh kebencian dari cacing di tengah kawah, yang sekarang tertutup asap hitam. Kalian semua akan mati. Cacing itu muncul dari balik tabir asap, kini tubuhnya berwarna merah seluruhnya, dengan beberapa luka di sekeliling tubuhnya. Sementara auranya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Wolfar, giliranmu untuk melindungi kelompok. Minos menatap raksasa level 116 itu, memberinya sinyal yang menentukan. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2700, hasil pertarungan. Saat dia mendengar perintah Minos, Wolfar siap dan melakukan apa yang harus dilakukannya, memakan parasit yang telah dipeliharanya sejak pertarungan melawan Jenderal Armans, yang telah mencoba membunuh Minos beberapa dekade yang lalu. Saat itu, dia hanya seorang penguasa level 112. Sekarang dia adalah seorang tertinggi level 116, setelah, dengan bantuan Minos, mencapai keempat kemajuan tersebut. Begitu ia mengorbankan parasit flash drain miliknya, Wolfar tahu ia mungkin akan mempertaruhkan nyawanya, karena kondisinya yang melemah setelahnya, atau karena bahaya tidak dapat lagi menggunakan kartu truf ini di masa mendatang. Namun, seluruh kelompok telah sepakat bahkan sebelum tiba di Uzira bahwa mereka akan mengorbankan parasit mereka sesuai kebutuhan. Akan lebih bermanfaat mengorbankan flash drain mereka daripada menerima kematian di antara mereka. Semua anggota Armans bertekad mengorbankan parasit mereka demi hasil terbaik bagi kelompok tersebut kapanpun diperlukan. Minos adalah yang pertama dan sekarang giliran Wolfar. Dalam sekejap mata, raksasa itu diselimuti aura keemasan saat kultivasinya mencapai level 119 yang mengesankan. Mengambil alih pimpinan kelompok, dia menggerakkan tangan raksasanya ke tubuh cacing merah itu, menggerakkan tubuhnya begitu cepat hingga massa udara di sekitarnya meledak, dengan retakan muncul di sekitar tempat dia bergerak. Raksasa seperti dia adalah sosok yang istimewa. Karena selalu mampu melawan mereka yang levelnya di atas dia, Wolfar tidak berniat untuk memaksa salah satu rekannya ke dalam situasi yang sedang dia hadapi saat ini. Saat ia menyerang cacing putih itu, ia menggunakan kekuatannya yang besar, mencapai tubuh bagian atas makhluk itu dan mengabaikan energi ungu yang mengancam di sekitarnya. Cacing putih itu membeku, tidak percaya dengan perubahan mendadak pada salah satu musuhnya. Namun, tanpa waktu untuk berpikir lebih jauh, ia berusaha sebaik mungkin untuk bersiap menghadapi tabrakan itu. Tangan kanan Wolfar mencapai kepala makhluk merah dan hitam itu tepat pada waktunya, menembus pertahanan cacing itu dan bahkan energi mengerikan musuh. Merusak tubuh bagian atas cacing itu, Wolfar memperlihatkan darah abu-abu makhluk itu saat tubuhnya terlempar, mengeluarkan teriakan sedih. Minos, Tiolos dan Walkas bergerak, tidak melewatkan kesempatan untuk muncul di dekat cacing putih itu saat mereka menyerangnya dengan segala yang mereka punya. Kaki naga raksasa turun dari langit, bertambah cepat saat serangan fisik dari dua Supremes level 117 terbentuk. Klexfok melihat saudaranya menyerang dengan segala kekuatannya dan ikut bergerak, menggunakan tekanan kultivasinya bersama dengan sekutu level 116 dan 115 untuk melumpuhkan makhluk itu yang kesakitan. Meskipun separuh kepalanya telah hancur oleh serangan Wolfar, cacing putih itu lebih sulit dibunuh daripada yang diperkirakan akal sehat. Bahkan tanpa berpikir rasional, ia terus bergerak mencari jalan keluar, menemukan dirinya dalam situasi mengerikan di mana ia dapat dibunuh dengan cepat. Kaki naga Minos akan mencapainya sebelum ia bisa merangkak keluar dari genggamannya, sementara tekanan dari orang-orang lain mulai bekerja. Namun, saat ia menderita karena pergerakan musuh-musuh yang tidak mengorbankan apapun, cacing itu merasakan bayangan raksasa menutupinya, dengan hawa dingin aneh yang mencapai tulang punggungnya. Pikirannya hancur, tetapi jantungnya masih berdetak dan hampir semua inderanya masih berfungsi. Pada saat itu, ia merasa sedang menghadapi kematian. Wolfar memanfaatkan waktu yang tersisa dan menggerakkan kedua tangannya saling berhadapan. Memiringkan tubuhnya yang besar sambil bermaksud meremukkan seluruh tubuh musuhnya dengan gerakan bertepuk tangan. Semua sekutunya mundur saat mereka merasakan gerakannya, melindungi telinga mereka, sudah menyadari efek yang akan muncul di area tersebut segera setelah gerakannya selesai. Ledakan dahsyat yang mampu menjatuhkan makhluk-makhluk tahap 12 awal yang tidak waspada meletus dari posisi tumbukan ketika darah hitam dan daging cacing menyebar ke sekeliling seperti hujan. Saat tangan Wolfar menyentuh tubuh cacing itu, makhluk itu meledak, kehilangan lebih dari 70% bagian tubuhnya yang tersisa, yang mencair dan menyebar ke area seluas sedikitnya 5 km persegi. Sebagian saripati cacing level 120 merusak tanaman yang disentuhnya, menguraikannya, sekaligus mengubah sebagian tanah menjadi area mati, sehingga mencemari tanah.
Minos telah dengan cermat meramalkan nasib pertarungan ini dan melindungi rekan-rekannya dengan memperingatkan mereka di mana harus bergerak dan berlindung. Wolfar terhuyung saat melihat mayat musuh, ekspresi kesadaran tampak di wajah besarnya. Saudaranya muncul di sampingnya, melingkarkan salah satu lengannya di bahu Wolfar, memberinya dukungan untuk tetap berdiri. Meskipun semua itu terjadi begitu cepat, pukulan-pukulan itu dilancarkan dengan kekuatan maksimal yang Wolfar miliki. Hanya dengan 2 gerakan dalam pertarungan ini, ia telah menggunakan semua kekuatan yang ia dapatkan dari pengorbanannya dan segera menunjukkan tanda-tanda melemah. Ayo bergerak, Minos memperingatkan kelompoknya setelah memastikan kematian cacing level 120. Sebentar lagi, makhluk asli daerah itu akan menyadari apa yang telah terjadi dan mencari mereka yang bertanggung jawab. Kelompok itu sudah mengetahui hal ini dan, karena tidak ada yang dikumpulkan di sekitarnya, mengikuti jejaknya saat mereka menjauh dari area tersebut, dengan Klexfolk membawa Wolfar. Mereka yang tidak bertarung secara aktif bergerak untuk mengawasi keadaan sekitar dan memberi prajurit utama mereka sedikit waktu untuk bernapas. Sementara itu, Minos melihat Weni dan Walkas dan mengirim mereka kembali ke peti mati mereka. Saat ia menggunakan kompas Nautilus, ia menemukan rute terbaik untuk diambil, mengingat kemungkinan di sekitarnya. Ruth segera mulai menggunakan kekuatannya pada para Supremes dalam kelompok itu, yang dapat dipengaruhinya karena dia masih berada di puncak level 114 untuk sementara. Abi dan Gloria tetap berada di sisi Wolfar, sementara Tiolos mengawasi si raksasa, yang akan segera memasuki kondisi yang sangat rentan. Mengingat tempat berbahaya yang mereka tempati, semua orang di sana membayangkan bahwa Wolfar bukanlah orang terakhir yang harus mereka jaga, setelah pertarungan seperti hari ini. Hari ini mereka baru saja memulai masa adaptasi sulit mereka dengan Uzira. Cerita bersambung, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.